Tokyo Ghoul adalah sebuah seri manga seinen Jepang bergenre fantasi gelap yang ditulis sekaligus diilustrasikan oleh Sui Ishida. Dengan latar belakang kehidupan dua makhluk yang bertolak belakang. Ghoul yang dalam mitologi Arab memiliki arti mayat hidup atau roh jahat. Dan itulah yang digaris besar dalam serial ini. Di mana sosok yang menyerupai manusia tetapi harus bertahan hidup dengan memangsa manusia itu sendiri. Yang unik adalah mereka juga memiliki aktivitas sosial selayaknya manusia biasa. Belajar, bekerja, berteman, bahkan tak jarang juga mereka justru memiliki hubungan yang spesial dengan manusia itu sendiri. Tokyo Ghoul dengan segala intrik di dalamnya terasa sangat menarik untuk diikuti. Kisahnya diawali dengan seorang pemuda, sebut saja Kaneki, yang pada awalnya hanyalah seorang manusia biasa. Tetapi harus berubah menjadi Ghoul karena sebuah kecelakaan yang sangat tidak disangka-sangka. Dan semakin berjalannya waktu, ia menjadi sosok Ghoul yang paling menakutkan. Mari kita mulai kisahnya. Gemerlap kota dengan lampu di setiap gedung pencakar langitnya yang masih benderang sangat memperlihatkan kesibukan di dalamnya. Di mana salah satu gedung ada kejadian yang sangat mengenaskan. Seorang Ghoul tengah menyantap korbannya dengan sangat lahap dan tanpa berbelas kasihan. Namun saat dia tengah menikmati setiap darah yang menetes dari potongan-potongan tubuh korbannya, terlihat seorang pria dengan topeng menegurnya. Dia yang merasa terganggu meladeni orang tersebut dan tentu saja kemampuan yang sangat mahir karena kerakusan yang dimilikinya. Keesokan harinya, seorang pemuda yang sangat mencintai buku, Ken Kaneki, menikmati makan siangnya bersama sahabat karibnya yang telah berteman sejak kecil di sebuah kafe bernama Anteiku Cafe. Di siang yang sangat cerah itu, Ken menyampaikan rencananya untuk mengajak seseorang berkencan. Hide yang juga tak memiliki rekomendasi apapun hanya bisa mentertawakannya. Kaneki tak mempedulikannya dan bersikeras akan pendapatnya. Tak berapa lama kemudian, muncul seorang gadis berkacamata dengan anggunnya memasuki kafe tersebut. Keanggunannya mampu menghipnotis Kaneki, sehingga dia pun bersedia mengantarkan gadis tersebut yang memperkenalkan dirinya sebagai Rize Kamishiro pada pertemuan mereka berikutnya. Namun hal yang tak disadari oleh Kaneki adalah Rize merupakan seorang Ghoul. Dan benar saja, saat melewati sebuah jalan yang sangat gelap, Rize mendekati Kaneki perlahan dan dengan tanpa ragu menggigit lehernya. Rize yang memang mencari mangsanya nampak sangat menikmati darah segar Kaneki. Lemak lembut di antara dagingnya sangat enak untuk disantap. Bersama kucuran darah di antaranya sangat membuat Rize ingin segera mengoyak tubuhnya dan menyantap semua organ di dalamnya. Namun takdir berkata lain. Sebelum sempat menghabisi Kaneki, Rize justru tewas tertimpa alat berat yang ada di bangunan kosong di jalanan yang sangat gelap itu. Kaneki pun segera dilarikan ke rumah sakit oleh petugas yang menemukannya. Kondisi Kaneki membuat Hide panik dan berusaha mengunjunginya berkali-kali, meskipun tidak juga dapat ditemuinya. Beberapa hari kemudian, Kaneki telah pulih dan diizinkan kembali ke rumahnya. Saat berada di rumahnya, Kaneki melihat ada bingkisan dari Hide yang terletak di depan pintunya. Karena dirinya tak dapat juga menikmati makanan beberapa hari ini, membuatnya semakin panik. Bahkan burger yang dibelikan oleh Hide yang merupakan makanan favoritnya juga tidak dapat ia nikmati kini. Dia pun akhirnya tersadar bahwa dirinya adalah salah satu dari Ghoul, pemakan manusia. Pikiran yang kalut di tengah hiruk-pikuk kota, dia menghentikan langkahnya dan terus menahan diri akan aroma yang sangat nikmat di antara beberapa manusia yang sedari tadi berlalu lalang di sekitarnya. Kini dia pun sadar bahwa dirinya adalah seorang Ghoul. Suara-suara yang terus terngiang, bunuh orang, makan dagingnya. Hatinya semakin gelisah begitu mengetahui aroma yang sangat menarik perhatiannya. Aroma yang sekaligus berhasil menggugah selera makannya. Dia pun menemukan sumber aroma yang dianggapnya seperti masakan ibunya itu. Di ruangan yang jauh dari kata terang, menampakkan sosok Ghoul yang lain tengah menyantap korbannya. Pria itu pun menghampiri Kaneki dan mencekiknya.
Pria yang dikenal dengan nama Nishiki ini sangat tidak terima dengan kedatangan Kaneki di wilayahnya. Tak lama muncullah Touka, seorang gadis yang bekerja di kafe Anteiku. Dia nampaknya adalah seseorang yang ditugaskan untuk menjaga sektor tersebut dari para gol yang tidak memiliki aturan seperti Nishiki ini. Nishiki rupanya tidak terima dengan sikap Touka kepadanya, sehingga dia pun menyerangnya secara tiba-tiba. Namun Touka yang jauh lebih terlatih darinya berhasil membuat tubuh Nishiki tersayat di sekujur tubuhnya. Hal tersebut membuat Nishiki melarikan diri. Setelah kepergian Nishiki, Touka menghampiri Kaneki, dan dia pun teringat bahwa Kaneki adalah seseorang yang bersama Rize sebelum dia dikabarkan tewas. Namun Touka sangat heran, mengapa seorang ghoul seperti Rize tidak membunuh mangsanya. Akan tetapi, kondisi Kaneki jauh mengkhawatirkan dibandingkan harus menceritakan tentang Rize. Kaneki yang hanya menjadi separuh ghoul nampak sangat tersiksa dengan kondisinya saat ini. Hal tersebut membuat Touka mengambil keputusan dengan menjejalkan lengan manusia ke dalam mulutnya. Sontak saja, tubuhnya terasa dialiri sesuatu yang hangat dan matanya terbelalak. Dan dia terus saja mengatakan bahwa dirinya adalah manusia. Touka rupanya sudah tak dapat menahan lagi. Dia lalu memukuli Kaneki berkali-kali. Touka juga mencoba memberinya pemahaman dengan menanyakan bagaimana rasa kue yang terlihat sangat nikmat saat dimakan oleh manusia. Namun hal yang berbeda saat mereka para ghoul yang memakannya. Rasa menjijikkan yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Touka yang menyadari bahwa Kaneki yang bukanlah seorang ghoul seutuhnya menantangnya untuk menahan rasa laparnya. Karena menurutnya, ghoul memiliki rasa lapar yang sangat menyiksa seperti di neraka. Tak berapa lama, manajer kafe menghampiri mereka dan mempersilahkan Kaneki untuk mengikutinya. Manajer lalu memberinya sebuah kopi yang diseduhnya, karena hanya kopilah yang bisa dinikmati oleh ghoul dan juga manusia. Namun kopi tak dapat memuaskan rasa lapar para ghoul. Manajer kafe lalu memberinya sebuah amplop dan berpesan untuk datang kembali ke Anteiku Cafe apabila membutuhkannya. Kaneki pun kembali ke kediamannya. Namun Kaneki terus dibayang-bayangi oleh Rize dan mengatakan bahwa kenikmatan daging yang tiada duanya. Disitulah separuh ghoul muncul dan memaksanya untuk membuka bingkisan dari manajer kafe. Tak berapa lama, Hide menghubunginya dan dia pun tersadar akan tugas-tugas kuliahnya. Namun hal yang tak diduga adalah Hide mengenalkannya dengan Nishio Nishiki, seorang pria yang ditemuinya di wilayah Rize di malam sebelumnya. Setelah berbincang cukup lama, Nishiki mengundangnya ke rumahnya. Namun Kaneki yang telah mengenalnya sebagai ghoul berusaha melindungi Hide dan ikut bersamanya. Mereka pun berjalan bersama menyusuri jalanan yang cukup lengang. Lalu, dash! Tiba-tiba Nishiki menendang Hide hingga pingsan. Kesempatan itu ia gunakan untuk menghajar Kaneki habis-habisan. Tak hanya itu, Nishiki berusaha mengganggunya dengan menginjak terus-menerus kepala Hide. Tentu saja hal tersebut membuat Kaneki tersiksa. Kaneki yang terlihat sangat lemah teringat akan pertemuannya dengan Hide di masa lalu, di mana dirinya yang tak memiliki teman akhirnya dapat berteman dengan sangat baik dengannya. Kenangan indah itu membuatnya bangkit dan kekuatan Rize muncul dalam dirinya. Kaneki terus menyerangnya tanpa ampun, hingga membuat Nishiki kehilangan kesadarannya. Penderitaan Kaneki tak berhenti dari situ. Bayang-bayang Rize kembali muncul. Dia terus membujuknya untuk memakan tubuh Hide. Beruntung, Touka muncul dan menyelamatkannya dari penderitaan itu. Rasa lapar yang sangat menjadi membuatnya tidak dapat berpikir jernih. Touka membawanya ke kediaman manajer kafe. Keesokan harinya, dia tersadar dengan rasa darah yang masih menempel di lidahnya. Hide yang telah diberi perawatan oleh manajer kafe nampak beristirahat dengan nyaman. Sementara manajer memberinya pengertian untuk terus belajar dan segera memahami dirinya sebagai ghoul.
Mentari yang memancarkan sinarnya dengan sangat indahnya mengiringi manajer kafe untuk mengajak Kaneki bergabung dengan Anteiku, di mana dirinya akan dapat menemukan jalan dan tempatnya yang sebagai separuh ghoul dan separuh manusia. Selain itu, mereka yang berada di Anteiku bukanlah sekedar monster ganas. Anteiku Cafe rupanya bukan sekedar kedai kopi biasa. Tempat itu adalah tempat di mana ghoul di Distrik 20 berlindung dan bersosialisasi. Anteiku Cafe juga tempat di mana para ghoul belajar tentang manusia dan budayanya. Kaneki lalu menemani Touka untuk menjaga kafe. Di sana dia bertemu dengan temannya Hide yang baru saja mengucapkan terima kasihnya kepada Touka karena telah menyelamatkannya atas peristiwa yang baru saja dia alami bersama Kaneki. Tak berapa lama, seorang wanita parubaya memasuki kafe bersama seorang gadis kecil di gandengannya. Touka lalu mempersilakannya menemui Pak Yoshimura, manajer kafe sekaligus ketua dalam kelompok mereka. Bibi Ryoko Fueguchi bersama putrinya Hinami merupakan sosok yang selanjutnya harus mereka rawat di Anteiku. Kaneki yang masih belum memahami yang terjadi hanya bisa berdiam diri. Di sisi lain, Mado dan Amon sebagai petugas CCG ditugaskan untuk memberantas para ghoul yang berkeliaran di Distrik 20. Mereka pun terus menyisiri kota untuk mencari informasi tentang barang bukti yang diduga adalah alat pengobatan para ghoul. Namun, mereka tak kunjung menemukan jawabannya. Sementara itu, Kaneki berlatih menikmati makanan manusia, sehingga nantinya dia akan dapat makan bersama teman baiknya Hide sama seperti sebelumnya. Tak hanya itu, dia juga diberi sebungkus gula dengan bahan yang berbeda untuk dicampurkan di kopi, sehingga Kaneki dapat sedikit memuaskan rasa laparnya. Dan dikarenakan Touka sedang sibuk mempersiapkan ujiannya, maka untuk menggantikan tugasnya, Pak Ketua meminta Kaneki menemani Yomo untuk mengisi bahan makanan, di mana mereka tak harus membunuh untuk mendapatkannya. Yomo kemudian mengajak Kaneki pergi ke sebuah tebing. Di sana mereka menemukan banyak mayat yang dibuang. Pemilik kafe menjadikan Anteiku sebagai tempat di mana ghoul yang tidak bisa berburu mendapatkan makanan. Mereka memungut korban bunuh diri yang tidak punya keluarga. Pada hari berikutnya, Ketua Anteiku meminta Touka untuk menemani Kaneki membuat topeng untuknya. Tanpa mengetahui alasan yang jelas, Kaneki tetap mematuhi perintah tersebut. Touka lalu menjelaskan bahwa mereka harus mengenakan topeng untuk menghadapi orang-orang dari CCG, detektif ghoul yang dengan kejamnya memberantas para ghoul. Akhirnya mereka berdua pun tiba di Anteiku. Dan seperti biasa, mereka melakukan tugasnya masing-masing. Hingga suatu saat, Kaneki mencoba menemani Hinami. Namun sepertinya kedatangan Kaneki tidak di waktu yang tepat, hingga membuatnya lari terbirit-birit. Atas saran dari salah satu rekannya, Kaneki kembali menemui Hinami dengan membawakannya minuman sebagai tanda permintaan maafnya. Dengan jantung yang masih berdebar, kali ini Kaneki mencoba mengetuk pintu terlebih dahulu. Di dalamnya dia menemukan piring dengan darah di atasnya. Perasaan mual sekaligus jijik masih menyeliputinya sebagai sosok separuh manusia. Hinami yang telah berada di ruang tamu pun mempersilakannya masuk. Dan dengan senang hati dia menyambut kedatangan Kaneki. Hinami pun juga menanyakan beberapa hal yang telah mengganggunya selama ini. Dan setelah mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan, Kaneki berbalik menanyakan buku yang ada di tangannya. Dan karena hal itu, mereka berdua semakin dekat. Hinami pun tak lagi takut berada di Anteiku. Seperti pagi yang sangat cerah ini, Hinami menyapa seluruh pekerja di Anteiku dengan senyumannya yang indah. Tak berapa lama, Tsukiyama dengan setelan merahnya yang necis dan penampilan yang klinis memasuki Anteiku. Touka terlihat sangat mengenalinya dengan perangai yang buruk. Terlihat dia sangat terganggu dengan kedatangan Tsukiyama ini, sehingga membuatnya mengusir pria tersebut. Namun Tsukiyama tak begitu saja melupakan Kaneki yang dirasa memiliki aura berbeda dari yang lain. Hari itu, jam kerja Kaneki berakhir. Dia pun dipersilakan ketua untuk meninggalkan kafe. Namun Yomo yang telah menunggunya mengajaknya ke suatu tempat yang sangat gelap. Orang-orang di Anteiku banyak membantu Kaneki beradaptasi dengan kehidupan ghoulnya. Ia dilatih oleh Yomo. Selain diajari beradaptasi dengan makanan manusia dan bersikap layaknya manusia biasa, dia juga diajari melatih kemampuan bela dirinya, sehingga dirinya nanti dapat menghadapi petugas dari Distrik 20. Latihan malam itu berakhir cukup cepat. Kaneki lalu menemui Tsukiyama sesuai yang telah mereka jadwalkan. Dia lalu dibawa ke tempat di mana menurut Tsukiyama merupakan tempat kesukaan Rize. Namun, Kaneki belum menyadari bahaya yang menantinya. Dan benar saja,
Setelah mandi dan mengenakan pakaian yang telah dipersiapkan untuknya, seorang pelayan perempuan dengan topeng di wajahnya menyuguhkannya kopi. Lalu, lampu terang menyorotinya. Dia kini nampak terlihat di tengah panggung sebagai sebuah tontonan. Rupanya Sukiyama mencoba menyuguhkan Kaneki kepada para ghoul yang hadir. Sukiyama pun juga membagikan rasa bergejolak yang mendorongnya untuk merasakan bau serta rasa yang tak dapat diketahui ini. Taro yang bertugas sebagai penjagal pun dimasukkan di ruangan yang sama dengan Kaneki. Penjagal pun mencoba melakukan tugasnya dengan baik. Dengan sebuah gergaji yang cukup besar, dia terus mengejar Kaneki yang berlarian di segala sudut. Namun tak perlu waktu lama, Kaneki pun terjatuh. Ternyata kopi yang tadi diminumnya memiliki efek melemahkan tubuhnya. Taro pun memanfaatkannya dengan mencengkram tubuh kecil Kaneki dan mencekiknya. Tak berapa lama, kekuatan Kagune-nya pun keluar. Mata Kaneki berubah menjadi sangat merah di sebelah kanan. Tentu saja hal tersebut membuat semua yang hadir, bahkan Sukiyama sendiri turut terkejut mengetahuinya. Mengetahui bahwa Kaneki adalah sosok ghoul bermata satu, yang merupakan kelangkaan ghoul legenda, membuat Sukiyama turun panggung dan menghabisi Taro. Dan sebagai ganti untuk santapan para hadirin, Sukiyama membelah tubuh Taro dan mencecarkan darahnya ke seluruh arena. Sementara Sukiyama mendekati Kaneki dan menyimpannya untuk dinikmatinya sendiri. Keesokan harinya, Kaneki terbangun dengan terengah-engah. Bayangan Sukiyama masih nampak jelas sampai masuk ke mimpinya. Dia pun lalu menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun desas-desus pengunjung kafe membuatnya juga merasakan sesuatu yang tak nyaman. Dan karena Touka sedang tidak sehat, ketua memintanya untuk pergi menjenguknya terlebih dahulu sebelum Kaneki kembali ke kediamannya. Namun dia justru bertemu dengan Hinami di sana. Hinami langsung meminta Kaneki untuk mengajarinya cara membaca. Sedangkan Nishiki yang telah keluar dari rumah sakit setelah mendapatkan perawatan intensif atas luka yang didapatinya dari serangan Kaneki sebelumnya, nampaknya menemui kesulitan. Kaneki yang kebetulan dalam perjalanan pulang akhirnya membantunya untuk kembali ke apartemennya. Di sanalah Kaneki baru mengetahui bahwa ada manusia bersedia hidup berdampingan dengan seorang ghoul, meskipun telah mengetahui kebenarannya. Di sisi lain, Sukiyama yang masih saja terobsesi dengan Kaneki terus saja mencari cara untuk dapat menikmati tubuhnya yang dirasa sangat spesial itu. Dia menggunakan Kimi, kekasih Nishiki, untuk dijadikan umpan agar Kaneki mau menemuinya. Dan karena melibatkan Kimi, maka Nishiki pun turut serta untuk menemui undangan Sukiyama. Dan mereka pun berjalan perlahan memasuki altar dengan karpet yang berwarna merah, dihiasi oleh lampu di setiap sudutnya yang bersinar dengan sangat indah. Namun suasana yang syahdu tersebut tak menyurutkan amarah Nishiki begitu melihat kekasihnya akan dijadikan menu santap malamnya. Sukiyama yang merasa tak pernah mengundangnya, dengan cepat dia menendangnya sekuat tenaga. Kondisi yang memang belum pulih seutuhnya membuatnya semakin tak berdaya. Hal tersebut menjadikannya semakin beringas menyerang Kaneki. Berbekal latihannya bersama Yomo, Kaneki menyerangnya dengan pukulan dan tendangan yang terlihat sangat tak bertenaga. Beruntung, Touka menemukan keberadaan mereka. Saat Sukiyama hendak memberikan tendangan berikutnya kepada Kaneki, Touka tiba-tiba muncul dengan tendangannya yang lain, tepat mengenai wajahnya, namun tak sedikit pun meninggalkan luka. Padahal darah segarnya mengucur cukup deras melalui mata dan mulutnya. Dan berikutnya, serangan-serangan terus mengalir dari Touka. Dia bahkan tak sanggup mendengar ocehan Sukiyama tentang dirinya yang masih berusia 14 tahun, di mana dulu dia memiliki tatapan tajam yang sangat dingin, bagai pecahan es kristal yang mampu menyayat lawannya. Kaneki lalu bangkit dan memberikan tendangan tambahan kepadanya. Namun, dirinya sudah tak dapat lagi menahan rasa laparnya. Sukiyama mematahkan lengan Kaneki dan memukulnya dengan keras di bagian perutnya. Seketika darah Kaneki pun tak terhentikan. Sukiyama menjilati tangannya yang dipenuhi oleh darah tersebut, dan saking nikmatnya, tubuh Sukiyama terasa melayang merasakan sensasi kenikmatan yang luar biasa. Bercampur aduk di lidahnya bagai sebuah harmoni yang sangat indah. Hal tersebut membuat Sukiyama seakan memiliki kekuatan tambahan, yang bahkan ia mampu menepis serangan Touka yang terlihat semakin lemah dari serangannya yang sebelumnya. Dan
Kagune Tsukiyama pun berhasil menembus tubuhnya dengan cepat. Tsukiyama yang ingin menyiapkan tubuh Kimi untuk dimakan oleh Kaneki membuka baju yang menyingkap di bahunya. Namun dia melihat ada goresan luka di sana yang terlihat sangat menjijikkan buatnya. Seketika Nishiki yang telah sadar hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Dan kilasan masa lalunya bersama kakaknya yang bahkan dia tak akan mau percaya pada manusia lagi, tetapi kehadiran Kimi menjadi sangat berbeda. Nishiki pun akan rela meskipun dikhianati olehnya. Dan karena kekuatan itu, Nishiki akhirnya bangkit dan menyerang Tsukiyama. Meskipun pada akhirnya Nishiki harus mati, dia masih tetap berupaya melindungi pujaan hatinya itu. Dia mempersilahkan Touka untuk memakan bahunya sebagai sumber kekuatan yang sangat ampuh untuk meningkatkan kemampuan Kagune miliknya. Dan benar saja, Kaneki yang merupakan sosok legenda, gol bermata satu, dagingnya mengandung kekuatan sempurna untuk gol yang lain. Itulah yang kini dirasakan oleh Touka. Kagune yang menyerupai sayap merah menyala di punggungnya. Dengan kekuatan sempurna itu menyerang Tsukiyama yang tanpa ampun. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya. Yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!